Feng yang sedang dalam perjalanan menuju jurang 100 lagu, ia nampak naik burung elang putih. Ia sedang berusaha meningkatkan kultivasinya dengan mutiara roh. Namun meski telah menghabiskan begitu banyak mutiara, namun belum menunjukkan adanya peningkatan. Kemungkinan pil mistik di jurang 100 lagu bisa lebih efektif. Pada perburuan kali ini, ia yakin pasti dirinya akan bertemu dengan Gong Luyun. Maka dari itu, dirinya berniat ingin menyembunyikan identitasnya. Dan menyarankan untuk menyelinap diam-diam. Feng menduga jika maksud Dandan ialah menyamar menjadi orang tua berjubah abu-abu. Dandan menyarankan untuk menyamar menjadi yang lain karena menjadi tua itu tidaklah keren. Dandan mengatakan beberapa nama, namun Feng lebih memilih nama yang telah ia pikirkan sendiri. Seseorang mengaku dirinya mempunyai kabar penting mengenai Sekte Lingyun yang berusaha menghindar dari orang-orang dan mengambil harta karun itu sendirian. Dan mereka pun sudah menemukan benteng monster. Seseorang nampak tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Lantaran Sekte Lingyun adalah sekte kelas 1, mereka yakin jika Sekte Lingyun tidaklah mungkin melakukan hal seperti itu. Nampak Feng menarik seseorang ke belakang. Orang itu mengatakan kepada semua bahwa semua orang yang ada di sini bukanlah tandingan Sekte Lingyun. Ia memberikan saran agar semua orang yang ada di situ untuk bersatu dan menyingkirkan orang-orang Sekte Lingyun terlebih dahulu. Feng tampak tampil dengan baju orang yang ia tarik ke belakang tadi, cuman kali ini ia menambahkan penutup wajah. Orang itu yakin bahwa dengan bersatunya mereka, Sekte Lingyun tak perlu lagi ditakuti. Gong Luyun tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa hal itu tidaklah berguna. Jika tanpa pemimpin yang kuat, meski menang di jumlah juga percuma. Gong Luyun naik ke atas lantas memperkenalkan dirinya yang berasal dari Sekte Azure Dragon. Namun orang itu tak memandang Gong Luyun lantaran berasal dari Sekte Azure Dragon yang notabene hanya sekte kelas 2. Namun orang itu langsung diberi pelajaran oleh Gong Luyun. Selain itu, Gong Luyun juga mengambil tas ruang dari mereka. Gong Luyun mengambil tas ruang hanya untuk menunjukkan kehebatannya, bukan untuk mengambilnya karena dirinya tak membutuhkan hal itu. Setelah itu, Gong Luyun kembali memperkenalkan dirinya di hadapan semua orang, yakni dia adalah murid Sekte Azure Dragon dan juga Tuan Muda Kota Suanwu. Ia bersedia menjadi pemimpin mereka untuk mengalahkan Sekte Lingyun, menghancurkan benteng monster dan membagi pil mistik di jurang 100 lagu. Mereka akan mendengarkan Gong Luyun asalkan Gong Luyun mengetahui letak dari benteng monster. Karena jika tidak tahu tempatnya, meski Gong Luyun sangat kuat, itu semua akan sia-sia. Lantas Gong Luyun menunjukkan peta yang menunjukkan letak benteng monster agar mereka semua yakin kepada dirinya. Melihat Gong Luyun mempunyai peta, mereka pun setuju dengan satu syarat lagi. Gong Luyun harus menepati janjinya. Gong Luyun pun mengiyakan dan mengatakan bahwa dirinya pasti akan melakukan yang terbaik. Orang yang telah dianiaya oleh Gong Luyun tadi masih ingin mencari masalah dengan memprovokasi Gong Luyun. Tentu tanpa permisi terlebih dahulu, Gong Luyun langsung melayangkan pukulan sehingga membuat kultivasi orang tersebut hancur. Orang itu mengakui bahwa dirinya salah dan memohon kepada Gong Luyun untuk mengampuninya. Gong Luyun mengatakan bahwa dirinya tidak membunuh lantaran hanya memperingatkan saja apa yang boleh dikatakan dan tidak boleh dikatakan. Gong Luyun kembali mengambil hati semua orang, berharap mereka semua tidak akan takut dengan dirinya lantaran kejadian tersebut. Dirinya melakukan hal itu hanya untuk mengingatkan mereka semua untuk tidak bicara sembarangan.
Chu Feng menyindir Gong Luyun lantaran Gong Luyun berani melakukannya namun enggan untuk bertanggung jawab. Orang-orang heran dengan keberanian Chu Feng, mengira jika Chu Feng mau mencari mati. Gong Luyun meminta semua orang untuk membunuh Chu Feng untuknya. Di sini Gong Luyun tak mengetahui jika itu adalah Chu Feng lantaran Chu Feng sedang dalam penyamaran. Chu Feng menyadarkan semua orang bahwa Gong Luyun itu kejam dan keterlaluan. Semua orang juga melihatnya. Mengikuti orang seperti itu takkan diuntungkan. Melihat orang-orang menjadi ragu dengan dirinya, ia lantas memberitahukan bahwa siapa yang bisa membunuh orang itu atau Chu Feng akan mendapat pil mistik tambahan. Beberapa orang pun tergiur dan berani mengambil resiko untuk menuruti apa kata Gong Luyun. Padahal Gong Luyun sendiri nantinya akan mendapatkan pil mistik atau tidak belumlah pasti. Hanya segerombolan kroco seperti itu dengan mudah Chu Feng kalahkan. Bahkan prajurit dari Istana Qilin yang berada di ranah martial origin pun tak bisa melawan dirinya. Dan meminta Chu Feng untuk menyerap esensi mereka untuk dirinya. Melihat Chu Feng yang menggunakan teknik penghalang, orang-orang pun akhirnya menyadari jika orang yang di depan mereka adalah seorang spiritualis dunia. Karena tahu mereka takkan ada peluang untuk menang, mereka memutuskan untuk melarikan diri meninggalkan Gong Luyun. Chu Feng pun kali ini menghajar Gong Luyun. Melihat kekuatan orang di depannya di atas dirinya, Gong Luyun lantas penasaran dengan siapakah orang itu. Ketika Chu Feng ingin memperlihatkan wajahnya, Lin Ran datang dan menendang Chu Feng. Lin Ran bisa datang ke tempat itu karena orang-orang yang melarikan diri tadi mengatakan bahwa di tempat Gong Luyun ada seorang spiritualis dunia. Jika orang yang di depannya mengenal dirinya, Lin Ran meminta orang itu untuk mempertimbangkan melepaskan Luyun karena dirinya. Jika Luyun telah menyinggung, memohon untuk memaafkan. Melihat Lin Ran, Chu Feng tak bisa menahan emosinya, lantas Chu Feng bertindak gegabah dengan menyerang Lin Ran meski dirinya tahu Lin Ran sangatlah kuat untuk dirinya yang sekarang. Chu Feng mengeluarkan teknik rahasia harimau putih untuk menghadapi serangan Lin Ran. Lin Ran nampak begitu senang melihat teknik rahasia ada di hadapannya. Dirinya telah lama mencari teknik rahasia namun tak pernah mendapatkannya, kebetulan sekarang muncul di depannya. Meski teknik rahasia harimau putih sangat kuat, namun masihlah bukan tandingan dari Lin Ran. Lin Ran meminta Chu Feng untuk menyerahkan teknik rahasia, maka dirinya akan bersedia melepaskan Chu Feng. Karena dirinya tak ingin menjadi musuh spiritualis dunia. Mengetahui Chu Feng yang bukan lawan dari Lin Ran, Dandan meminta Chu Feng untuk meminjamkan tubuhnya. Dengan kata lain, Dandan bermaksud ingin mengambil alih tubuh Chu Feng yang namun tak diizinkan oleh Chu Feng. Karena Lin Ran lah Dandan terluka parah, jadi Chu Feng tak akan melakukan hal yang sama lagi, tak akan membiarkan Dandan mengambil resiko untuknya. Karena keinginan kuat Chu Feng untuk bertahan hidup, karena masih banyak hal yang belum ia lakukan, membuat dirinya bisa mengeluarkan sedikit kekuatan guntur ilahi.
Dan pada akhirnya ia pun bisa melarikan diri dengan mengandalkan teknik pengendali udara. Lin Ran yang melihat itu pun tak percaya Chu Feng yang hanya berada di ranah martial profound bahkan bisa terbang di udara. Gong Luyun berniat dirinya harus mendapatkan pil mistik dari benteng monster untuk meningkatkan kultivasi sehingga dirinya bisa dengan segera untuk balas dendam. Lin Ran mengingatkan Gong Luyun dengan keadaannya yang seperti itu bahkan tidak bisa mengalahkan Sekte Ling Yun, belum lagi menghancurkan benteng monster yang menjaga pil mistik. Jika terus begini, Lin Ran khawatir Gong Luyun tak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Lin Ran mengatakan bahwa tak perlu terburu-buru untuk balas dendam. Ada dirinya di sini, tak perlu takut tidak bisa meningkatkan kultivasi. Ada banyak cara untuk berhasil dalam dunia ini, tak peduli jalan apa yang kau gunakan, yang terpenting adalah hasilnya. Selama dirinya membantu Gong Luyun, maka dapat dipastikan Gong Luyun akan melampaui banyak orang. Selama mereka berdua memiliki pikiran yang sama, suatu hari nanti bukan hanya Chu Feng, tapi seluruh Qingzhou mungkin akan berada di tangan Gong Luyun. Di saat terbang menjauh untuk melarikan diri, Chu Feng melihat ada bangunan yang kemungkinan ditempati oleh seseorang. Ia tak menyangka di tempat terlarang seperti ini ada seseorang yang tinggal. Dan menyuruh Chu Feng untuk segera pergi. Ia merasakan adanya nafas seorang master yang mendekati ranah Martial Heaven. Dan juga seorang spiritualis dunia jubah biru. Chu Feng pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Dandan.